kembali Bu, Ya. kami dari mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata Fakultas Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jadi kali ini kita bakal wawancara terkait 4A ya dari mata kuliah Kebudayaan Indonesia. Ini merupakan tugas UAS kita juga Bu. Nanti kemungkinan kita bakal wawancara sekitar 30 menit lebih buat tanya-tanya terkait 4A itu. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Ayu Asniandia, bisa dipanggil Ayu. Saya Mutia. Dulu yang pernah kesini. Kalau saya iya Bu, waktu itu bertiga sama teman saya. Iya, kayaknya ya. Oh, iya Ibu ternyata. Mungkin yang pertama kita mau bahas dulu tentang kapan berdirinya museum ini, terus sejarahnya gimana, boleh bisa diceritakan secara singkat gitu. Iya, saya perkenalkan dulu, saya Kapriyanti, saya Kepala Museum TNI Adi Dharma Wiratama. Jadi mungkin sekilas saya ceritakan tentang sejarah gedungnya dulu. Jadi gedungnya ini dibangun pada tahun 1904 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi 1904 itu kita sudah kuasain Belanda ya. Jadi kalau Belanda itu kalau dia menguasai suatu daerah itu namanya Hindia Belanda. Pada waktu itu dibangun gedung ini tahun 1904 oleh pemerintahan Hindia Belanda, yang waktu itu digunakan untuk sebagai perumahan pejabat administratur keuangan perkebunan wilayah Jawa Tengah dengan DIY. Waktu itu kemudian pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia, ini menjadi markas Jepang. Gedung ini menjadi markas Jepang pada waktu itu. Nah, pada waktu menjadi markas Jepang itu dibangunlah bunker, ada bunker. Bunker itu kan ruang bawah tanah ya. Nah, itu dibangun di sana, fungsinya dulu untuk kalau terjadi agresi itu untuk menyimpan munisi ya, atau pimpinan tentara Jepang itu masuk ke dalam bunker itu. Nah, kemudian setelah kita merdeka tahun 1945 gedung ini kosong. Kemudian tahun 1945 itu juga sampai tahun 1949 itu menjadi markas TKR. Pada waktu itu belum ada TNI, baru ada TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Karena TNI kan belum terbentuk pada waktu itu TNI. Nah, kemudian pada tanggal 12 November 1945 itu diadakanlah konferensi TKR di sini. Konferensi itu dalam rangka memilih Panglima TKR, karena pada waktu itu Panglima TKR sendiri belum ada. Nah, pada waktu itu konferensi TKR di sini, kemudian yang terpilih itu adalah Bapak Jenderal Sudirman. Nah, mulai saat itu kemudian terpilih Pak Sudirman, kemudian Pak Sudirman itu memilih wakilnya itu Kepala Staf TKR itu dipilih pada waktu itu Bapak Urip Sumoharjo. Nah, setelah terpilih itu beliau mulai berkantor di sini. Jadi ini adalah kantor pertama kalinya Tentara Keamanan Rakyat. Tentara Keamanan Rakyat sendiri itu adalah cikal bakal TNI. Nah, disinilah Pak Sudirman waktu itu menyusun strategi perang dalam menghadapi sekutu. Kemudian Pak Uripnya itu juga menyusun bagaimana terbentuknya Angkatan Perang atau TNI. Nah, di situ di gedung ini. Kemudian pada tahun 1961 gedung ini menjadi markas Korem, Komando Korem itu yang sekarang di sampingnya Gedung Agung itu. Korem 072 Pamungkas. Nah, dulu di sini Korem itu. Jadi orang Jogja sendiri ini tidak tahu kalau ini museum, taunya ini Korem. Nah, karena ini pertama kalinya Korem 072 Pamungkas itu di sini dari tahun 61 sampai tahun 80. Nah, di sini. Kemudian pada tahun 1965 itu kan terjadi tragedi PKI, pemberontakan komunis itu kan. Sebenarnya komunis itu bukan tahun 1965 aja, 1948 itu sebenarnya sudah PKI itu sudah mulai melancarkan aksinya dengan
membunuh para santri dan kiai di Madiun. Nah, itu kan banyak itu coba itu. Kemudian pada waktu itu danremnya Pak Katamso, kemudian wakilnya Pak Sugiono. Nah, itu pun tak luput dari aksi dari PKI. Kemudian kan 2 orang itu diculik lah dan dibunuh, dibawa ke Kentungan jadi monumen Pancasila itu. Nah, beliau itu kantornya dulu di sini waktu itu tahun 65 itu. Kolonel Brigjen Anumerta Katamso sebagai danrem, Kolonel Anumerta Sugiono sebagai kasrem di sini pada waktu itu tahun 1965. Kemudian baru tahun 1982 ini menjadi Museum TNI AD dan Maweratama. Itu sejarah dunia tahun 82. Kalau boleh tahu kan dari namanya sendiri itu Museum Dharma Wiratama ya Bu ya. Itu kalau boleh tahu kenapa dinamakan Dharma Wiratama? Dharma itu kan artinya pengabdian ya. Jadi kenapa dinamakan pengabdian? Karena di museum ini sendiri kita kan menyimpan koleksi atau benda yang dulu dipakai oleh para pejuang kita. Jadi para pejuang kita itu berjuang tanpa pamrih kan. Dia mendharma baktikan dirinya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pada saat itu makanya dikasih nama Dharma Pengabdian, Dharma Wiratama, pengabdian utama bagi prajurit. Ya, seperti itu. Oke, sekarang mungkin kita bahas masuk ke 4A-nya ya Bu ya. Maksudnya yang pertama itu aksesibilitas. Mungkin bisa diceritakan apakah aksesibilitas dari museum ini tuh menurut dari Ibu sendiri itu udah cukup lancar atau masih ada kendala, mungkin kayak dari pengunjung atau wisatawan rombongan itu tuh masih ada kendala seperti mungkin kayak di jam-jam sibuk masih ada terkendala macet atau gimana, atau lancar-lancar aja gimana? Accessibility-nya itu sebenarnya tempatnya ini kan strategi ya Pak ya. Iya benar. Tempatnya strategi di pusat kota. Cuma di sini ini cuma satu sih kalau kelemahannya menurut saya, karena ini satu arah. Satu arah, kemudian pas perempatan orang tidak akan fokus untuk melihat kiri kanan, apa sih di kanan jalan itu, apa sih di kiri jalan itu, orang tidak akan fokus, pasti orang akan fokus ke jalan lampu merah itu. Jadi itu kalau untuk tempatnya strategi, aksesnya kemana-mana bisa, ke UGM. Terutama kalau kunjungan anak SMA dari luar Jogja itu pasti ke sini kemudian ke UGM, pasti dia mencari kampus UGM. Jadi dia banyak mahasiswa itu saya lihat setelah ke sini dia langsung ke UGM. Jadi mereka yang kelas 3 itu mungkin seperti apa sih UGM, kan dia mana tahu dia kuliah di situ, kan jadi impian seluruh pelajar kan UGM kan ya. Mbak sendiri jadi impian nggak masuk situ? Masuk UGM itu sesuatu yang wah banget kan kalau masuk di situ kan. Termasuk anak saya juga bagaimana caranya biar masuk UGM itu belajarnya mati-matian ya. Iya begitu perjuangannya emang ini. Nah saya di sini ini untuk aksesnya saya akuin strategi, tidak ada hambatan. Cuma kelemahannya ini satu jalur, kemudian pas perempatan, kemudian untuk kita sendiri tempat lapangan parkirnya oke, nggak ada masalah. Kemudian untuk bis-bis rombongan kalau misalnya 10 bis atau 12 bis itu bisa masuk. Kemudian kita pun mempunyai sarananya seperti aula itu besar, misalnya pun pengunjung banyak kan nggak mungkin kita masukin ke dalam museum misalnya 300 orang kan nggak mungkin. Kita masukkan dulu ke aula. Nah kita dimasukkan aula dulu, kita ambil di aula, kita kasih pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan di situ adik-adik itu, nanti baru secara bergantian kita bawa, misalnya 20 orang atau 30 orang dipandu baru dibawa ke dalam museum kan simultan Mbak, rutenya kan simultan, satu arah. Nah seperti itu sih Mbak.
Berarti ini berilmu, kita baru tahu sih Bu, biasanya setahu kita kan kita pernah juga pernah kunjungan ke sini pada semester 2 ya semester kita ya. Nah jadi waktu itu kita semuanya diarahkan kalau misalnya mau ke museum itu, kalau misalnya dari sana itu muter lewat sini nih, lewat jalan sini. Terus tadi baru lihat itu terbuka, berarti kalau misalnya lewat sana berarti bisa juga Bu ya? Boleh. Sekarang emang kita buka aksesnya semuanya Mbak, jadi biar mempermudah juga. Dan di sana pun orang kan satu arah juga, nggak fokus juga kan. Iya betul. Nah, itu kelemahannya sih di sini, kelemahannya itu di sini. Kalau orang nggak benar-benar niat ke sini nggak akan bisa. Nggak bakal tahu gitu kan. Kita pun sudah menyampaikan di berbagai promosi museum kita ini kan sudah kita sampaikan juga. Tetapi ya itu, kalau orang sekonyong-konyong datang mau masuk sini nggak mungkin, pasti harus ada rencana karena tempatnya ya strategis, tapi apanya itu ya, tapi pas satu jalur itu masalahnya. Dan itu. Mungkin juga banyak orang pada ngidamnya ini kayaknya markas TNI kan museum. Jadi pengunjung umum itu rata-rata masyarakat itu mereka enggan ke sini karena ini dikira markas TNI. Kemudian ini khusus untuk TNI saja. Dan orang pun berpikirnya kalau masuk sini harus lapor. Sebenarnya itu yang harus image itu yang harus ya buang, bukan lapor maksudnya itu. Jadi ke penjagaan itu sekedar ngisi buku tamu untuk data kami gitu loh, bukan ditanya-tanya sih di situ bukan diinterogasi. Nah pada takutnya itulah, itu merubah image itu yang masih kita upayakan ya. Jadi kita kan emang harus seramah mungkin, nah gitu loh Mbak. Oke, ini masih bahas tentang aksesnya ya. Kira-kira kalau buat menuju ke museum ini itu udah termasuk ramah disabilitas nggak Bu? Maksudnya mungkin orang-orang yang menggunakan kursi roda itu masih mudah nggak Bu buat menjangkau museum TNI hari ini? Kalau yang misalnya yang pakai kursi roda itu ya Mbak ya, saya sejauh ini sudah berupaya. Jadi saya bikin apa itu Mbak untuk kursi roda itu bisa agar bisa masuk. Itu sudah saya buat apanya di dalam museum itu untuk akses naiknya itu. Kemudian ya untuk kamar mandinya itu sudah kita kasih pegangan-pegangan itu. Tetapi kalau yang untuk apa Mbak, yang untuk tidak bisa melihat itu kan harus ada urut. Iya, ada pegangan-pegangannya itu kita belum punya. Itu loh Pak, itu yang masih belum kita. Berarti kalau semisal yang disabilitasnya anggap misalnya dari luar misalnya dari luar, anggap misalnya dia naik TJ dulu, naik Transjakarta, habis itu berarti kalau misalkan dari halte-halte tertentu itu tuh belum dikasih fasilitas kabur dari haltenya buat menuju TNI ini. Mungkin semisal jalannya yang udah ditentuin pakai apa sih namanya itu, jalurnya jadi pembeda buat orang yang kalau di sini kan ada sih Mbak, kan nanti ada di sini kan untuk yang disabilitas itu kan tinggal masuk ke situ aja kan bisa itu nanti dari, tapi cuma akses di halte sini aja sih, yang lain-lain itu belum ada sih, kita ke arah situ tuh belum. Terus yang terakhir, kalau misalnya mungkin dari museum TNI sendiri itu bakal ada pengembangan nggak Bu, ada perencanaan pengembangan buat aksesnya biar orang luar itu tuh mudah menjangkau museum TNI, atau ada rencana ke depannya gitu? Iya, pasti sih Mbak. Jadi kita ke depan itu bagaimana seluruh masyarakat itu apapun kondisinya bisa masuk ke sini itu kan kita masih berupaya juga, dalam artian kondisi misalnya disabilitas itu terutama ya kita juga ini. Tapi kan disabilitas itu rata-rata mereka kan bukan naik transportasi umum, jarang sih ya. Pasti mereka rombongan nanti dipimpin oleh pengasuhnya ya, apa pendampingnya, termasuk anak-anak yang disabilitas itu berkunjung ke sini kan ada pendampingnya. Jadi kalau kita berupaya terus untuk bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua lapisannya termasuk yang disabilitas itu Pak. Dan kita pun kan menyesuaikan anggaran karena ini kan pemerintahan punya ya. Jadi kita kan hanya bisa mengajukan ke pemerintahan, ke pimpinan kita, nanti terserah pimpinan nanti mendukung atau tidak, kan seperti itu. Bisa mengajukan. Hanya kita mengajukan ke pimpinan di atas, kita tuh butuh ini loh untuk disabilitas, kita butuh ini. Nah,
kita sudah mengajukan ke pimpinan kita. Nah, tapi pimpinan kan mungkin tidak serta-merta gitu, mungkin berapa tahun ke depan kan seperti itu anggarannya. Apalagi sekarang anggaran pemerintahan kan ada efisiensi itu kan Pak. Efisiensi anggaran selama pemerintahan Pak Prabowo seperti itu. Oke, ini bisa dilanjutkan mungkin sama teman-teman saya. Mungkin Boleh. saya bisa untuk masuk ke atraksinya. Tapi atraksi utamanya dari museum ini tuh apa, dan ruangan mana sih yang paling favorit untuk pengunjung di sini? Abstraksinya, jadi gini Mbak, tahun 2000 kan berdirinya dari tahun 82 ini kan museum ini sampai kemarin 2017-2018 itu pimpinan kami itu merevitalisasi, maksudnya selama ini kita punya koleksi senjata itu atau koleksi apapun itu kan cuma misalnya dimasukin ke dalam lemari, kemudian kita rantai gitu untuk pengamanannya. Tapi 2017 mulainya sih 2017-18 itu pimpinan kami merevitalisasi itu, maksudnya merubah penampilan tata koleksinya, dilengkapin oleh beberapa IT gitu loh. Jadi misalnya orang ingin tahu tentang biografi Pak Sudirman kan, itu adalah, jadi di situ tuh ada digital books yang di dalamnya itu ada cerita tentang sejarah Pak Sudirman. Jadi tinggal dibuka saja, diklik-klik gitu. Nah, dia nanti akan bercerita tentang Pak Sudirman. Kemudian gitu juga dengan ruangan Pak Urip. Nah, untuk atraksinya untuk pengunjung adik-adik itu kami mempunyai AR yang mengajak pengunjung untuk ikut bermain. Nah, ada kan Mbak? Nah, itu jadi itu kemudian kami juga melengkapi dengan foto booth. Jadi pengunjung itu diajak berfoto dengan ada pakaian tentara, animasi itu Mbak, ada di dalam museum. Berarti untuk digitalisasinya itu tuh emang dimulai dari tahun 2017 ya? Iya, dan mau dimulainya 2017, selesainya 2019 akhir, 2020 awal. Nah, ini baru buka itu langsung COVID kan 2020 awal itu kan itu. Oke, itu kalau boleh tahu itu ide siapa Bu? Digabungkan museum dengan digitalisasi. Itu kan kami di bawah dinas sejarah. Dinas sejarah itu kan banyak sejarawannya, banyak sejarah-sejarawannya. Kemudian kalau kita melihat generasi sekarang itu kan jarang ke museum, dia lebih ke mana? Ke mall. Makanya dari pimpinan kami mungkin sebentar dikit deh. Nah mungkin itu jadi berpikiran bagaimana biar generasi seperti adik-adik ini biar ke museum gitu kan, biar akhirnya dibuatlah sedemikian rupa biar menarik, senjata-senjatanya itu dibuat with bom kayak senjata gitu. Benar banget sih, itu menarik banget sih Bu, karena juga menjadi evaluasi juga buat saya, kan daerahnya di Kota Padang ya Bu. Nah itu museum di Kota Padang itu sebenarnya termasuk sepi karena banyak orang-orang yang kayak kurang tertarik dengan museum. Terus pas sudah tahu museum kayak ini kayak ide cemerlang banget bikin orang-orang jadi kayak pengen datang karena kan ada daya tarik digital lagi. Anak-anak Gen Z sekarang tuh suka banget kan sama yang ada digitalnya kayak gitu. Keren banget sih kan. Lanjut. Masih banyak. Jujur sebenarnya lumayan. Kalau boleh tahu ada apa dulu? Saya ada dinas ke-11 suami. Kalau saya gantikan dengan Pak Eko, boleh nggak apa-apa. boleh ya, coba diikat dulu. Nah, diikat dulu, nanti Pak Eko itu juga akan memberikan seperti saya. Makasih banyak Bu. Iya. Iya, biar Pak Eko saya panggil. Oke. Karena kebetulan ngobrol dengan sudah jelas. Siapa tuh? Ari Kusnanto, tapi depannya masih ada ini karena saking panjangnya. Eko Ari Kusnanto. Oke,
Oke, aku mau tanya kalau misalnya museum itu bekerja sama juga nggak sih kayak ke agen perjalanan, ke sekolah ataupun komunitas masyarakat yang ada di sekitar sini, Pak? Kebetulan kalau museum, sini kalau kerjasama kita ada ikut dalam organisasi Baramus, Badan Musyawarah Museum seluruh Jogja. Kita ikut kegiatan Badan Musyawarah Museum, kemudian untuk biro travel kayak seperti kunjungan rombongan itu ya sebenarnya bukan dibilang kerjasama enggak sih. Jadi sebelum masuk ke sini biasanya bersurat. Kalau rombongan bersurat seperti itu. Jadi ada tembusan ke sini. Kaitannya apa? Kita personil di sini sedikit. Kalau rombongan kan butuh pemandu yang tidak hanya 1-2 orang, karena tergantung berapa banyak rombongan yang datang ke sini. Jadi kita sudah ada kabar dan kita persiapkan dulu sebelum datang ya seperti itu. Jadi ada janji lah. Oh saya kami tanggal sekian mau berkunjung ke Museum TNI AD. Ya, kita ada persiapan seperti itu. Selanjutnya saya mau membahas mengenai amenitas, kayak fasilitas apa saja yang tersedia bagi para pengunjung, kayak seperti toiletnya apakah sudah dibedakan untuk wanita dan laki-laki, wanita dan pria seperti itu, apakah udah atau belum? Nah, untuk fasilitas ya di sini fasilitas kalau saya simpulkan termasuk lengkap sih. Karena apa? Kalau untuk membedakan pria dan wanita kayaknya belum ada. Tapi untuk banyaknya toilet ada. Maksudnya ada beberapa. Nah, seperti di piketan sini ada, di samping aula sana ada, di samping musola ada. Jadi saya rasa cukup lah kalau untuk kunjungan rombongan sekalipun terfasilitasi. Itu satu untuk toilet. Terus yang kedua, lahan parkir. Jadi tetap safety, parkir di sini safety. Luas banget kok, Pak. Luas karena kaitannya ya udah bisa ini sendiri, kaitannya luas, lahan parkir luas. Jadi untuk pengunjung baik perorangan, keluarga, bahkan rombongan sekalipun kita masih terfasilitasi seperti itu. Parkiran sudah. Musola Pak, musola ada Musola tadi udah saya sampaikan. Musola udah tadi di samping museum, samping gedung museum ini ada musola. Musolanya sudah ya kalau kategori saya udah nyaman karena ya udah menggunakan AC, sudah tutup seperti itu, sudah terfasilitasi. Di sampingnya ada tempat wudhu, ada kamar mandinya juga di situ. Kemudian fasilitas gedung juga kita ada, gedung aula, gedung untuk hall untuk acara bisa, untuk acara-acara seperti Berarti bisa disewa ya? bisa. Saya menyewa orang-orang buat keperluan apa tuh Pak? Ya, seperti nikahan, bisa. Selanjutnya Fasilitasnya. mengenai pemandu, biasanya satu orang bisa membawa berapa rombongan ya? Berapa orang gitu? Maksimal ya bisa. Biasanya Ya. kita bicara biasanya sebenarnya karena kaitannya kapasitas jalur atau ruangan itu seperti ruang lobi, kalau biasanya sekitar 25 sampai 30. Itu biasa. Standarnya ya, tapi kan kondisional, tergantung berapa rombongannya, kemudian berapa banyak personil rombongannya, kemudian time managementnya atau waktu yang diberikan. Jadi kita ini bukan semata-mata terus ada ini sesuai kita, enggak, kita ini unsur pelayan, makanya public service, maunya gimana kan seperti itu. Benar-benar. Si pengunjung maunya gimana, saya punya waktu 1 jam, ya udah kita siapkan 1 jam. Oh santai Pak, 2 jam monggo silakan. Mau santai, mau setengah hari silakan kalau Setengah hari. sanggup. Jangan salah, kalau untuk penelitian untuk ini Oh iya. mau dia. Wow. Ya, iya. Jadi
tergantung pengunjung. Otomatis kalau rombongan banyak, katakanlah melebihi kapasitas secara misalnya banyak rombongan, nanti sistemnya kita buat Persib. per pos. Oh, per Nah, jadi kan nanti tergantung perlakuannya, tergantung pengunjung, time manajemennya, waktu yang diberikan. Karena kan biasanya kalau rombongan kan dia punya schedule. Jangan sampai nanti gara-gara keasikan kita menggali atau pengen mengetahui sejarah tentang bangsa kita lewat museum ini, nanti malah acara atau schedule bertabrakan atau malah Sesuai. Nah, betul sekali. Jadi kita ikut tergantung pengunjung. Kalau bahas tentang rombongan Pak, mau nanya paling banyak Iya, itu tuh berapa Pak? Pernah Yang yang pernah. dilakukan. Kalau dulu saya nggak tahu. Selama saya di sini, Iya, yang sama Bapak. selama saya di sini, saya pernah jumpai sampai 12 bis. Berarti kalau 51 bis itu 50 personil, berarti 600 orang pernah. Wow. Berarti seharian penuh dong kalau mereka di sini Pak? Iya enggak, ya kan tetap dia punya schedule. Oh. Jadi sistemnya nanti bukan kita membawa satu apa, soalnya perombongan dibagi berapa personil, katakanlah yang saya sampaikan tadi 25 atau 30, kan seperti itu. Otomatis sistemnya yang kita rubah, kaitannya dengan banyaknya personil kan atau banyaknya pengunjung kan, sistemnya yang biasanya kalau standar atau hanya kelompok-kelompok kecil kita pandu sampai selesai, sistem pemandunya kita rubah. Jadi pemandu kita letakkan di pos per pos. Jadi nanti ngalir, betul sekali. Jadi ngalir nanti perombongan ngalir, kita sampaikan sejarah singkat sesuai karena kita kan tetap menyesuaikan manajemen waktu dari pihak rombongan. Makanya tadi kita 600, wow banget gitu. Nah, kan iya. Itu sekali saya ada delalah bahasa delalah nanti ini. Jadi mobil itu cukup pas, ibaratnya masuk semua 12 mobil itu sampai dibawa ke sana sampai ke ujung itu sampai dijajah penuh sampai 12 bis. Wow. Pernah sekali saya jumpa selama saya di sini sekitar 2 tahun sekali ya, sampai 600. Itu dari mana? Kemarin yang banyak dari Jawa Barat, seperti Ciamis, daerah Tasik, terus ada Jawa Timur, Sidoarjo juga ada. Ini kaitan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang dari sana tidak di luar kota ya, seperti itu. Tapi tetap pengunjung ya, alhamdulillah tetap ada. Oke, mau bahas dikit kan? Mau nanya dikit. Kan tadi emang dari pihak museumnya sendiri tuh punya cara tersendiri tergantung dengan jumlah rombongannya. Nah itu kira-kira kan biasanya pengunjung itu mayoritas anak sekolah ya Pak? Atau Ya, anak sekolah. Itu pernah nggak Pak pengalaman anak sekolah itu merusak fasilitas atau tidak mengikuti aturan yang ada di museum itu, kayak tindakannya bakal gimana itu? Gini, jadi kita langkahnya langkah antisipasi. Kaitannya sebelum pengunjung masuk, itu kan kita ambil dulu, katakanlah mukadimahnya seperti yang disampaikan, sejarah gedung, proses perjalanannya, kebetulan aturan-aturan itu kita sampaikan terlebih dahulu. Dalam arti begini, aturan-aturan di museum apa saja kita sampaikan, seperti tidak boleh membawa makanan dan minuman, kemudian tidak boleh menyentuh benda koleksi, kemudian tidak boleh membawa tas yang besar, yang tas-tas itu tidak diperkenankan, jadinya harus dititip. Seperti itu kita sampaikan untuk langkah-langkah antisipasi kalau terjadi ya seperti di dalam museum seperti itu. Meskipun terkadang saking banyaknya orang, kadang kita sudah sampaikan dilarang menyentuh benda museum, tapi kan namanya pengunjung, ibaratnya kami kan terbatas, mata terbatas ini, nah, itu kan banyak kayak koleksi yang di weapon box,
kumpulan senjata itu. Pasti kan oleh pengunjung menghadapi senjata kan senjata hanya pengen ini ya itu ya pengen nyentuh kadang dikokang-kokang cekrek. Nah itu udah itu ibaratnya udah kita sampaikan aja masih ada aja siapa yang penasaran ya tetap kita secara aturan itu memang tidak kalau terpantau sama pemandu sama ini ya ditegur sebatas ya teguran ringan ibaratnya seperti itu karena ya rame orang ini tetap penasaran kan makanya benda zaman dulu ya betul kalau kunjungannya anak-anak TK lah itu ya udah PAUD anak TK itu berarti harus pengawasannya harus ekstra makanya akan tetap kita sampaikan juga kepada wali murid atau guru pendamping untuk ikut bekerja sama dalam ya hal mengawasi anak-anak seperti itu kita sampaikan ke guru pendamping seperti itu kaitannya mudah-mudahan untuk dia mengamankan dan tidak koneksi. Lanjut. Apalagi ini? Di sini ada kantin umum nggak sih Pak kayak misalkan untuk pengunjung? Oh ya, untuk kantin. Cilok masuk di dalam Ya ada, ya kan. Ini kalau pas rombongan ya ada dari luar katakanlah ya pengen mengais rezeki lah kita juga tidak saklek langsung nggak boleh kan kalau seperti itu orang dia juga mencari rezeki apa ya dipersilahkan kita hanya sebatas jaga kebersihan setelah itu ya kita bersama-sama jangan sampah betul sekali karena kan namanya pengunjung orang-orang ya pasti tinggal sampah di situ jadi tinggal sampah jadi tetap jaga kebersihan jaga etika seperti itu. Berarti kalau secara saya sambungkan jadi untuk kantin itu kan tadi mungkin dari luar secara ini ya secara orang jualan dari luar pas ada rombongan kadang jadwalnya tuh malah lebih tahu orang itu orang kita dikabari Pak ada ini luar biasa ini. Nah untuk kantin kita di belakang gedung museum ini itu ada Musea Cafe. Jadi ya enggak sasarannya sebenarnya sasaran marketingnya ya anak-anak mahasiswa. Jadi banyak anak-anak mahasiswa yang mengerjakan tugas di situ mungkin belum pernah duduk situ. Belum Ya ada. Masih itu lahan punya museum. Oke. Jadi di konsepnya kan kantin Look Army. Jadi di situ bahan-bahan apa suasananya ya kayak sama museum itu kayak nggak jauh beda ya karena memang Look Army seperti di suasananya seperti di banyak apa namanya ornamen-ornamen yang dipinjam dari sini untuk sebagai hiasan seperti itu di belakang itu mau nongkrong mau sampai malam kalau lewat situ apa enggak ini besar tuh Musea Cafe Berarti itu keluar dari pintu ini atau bisa langsung bisa dari sini nanti ya kalau pas di kan satu lahan itu nanti ada bunker Jepang di belakang itu nanti ada di pagar itu ada pintu ini langsung tembok Musea Cafe ada kafenya ada tempat nongkrong untuk bersantai itu ya di situ kan padahal yang lewat ke sini tadi dari sana kan masuknya katanya itu ada besar ininya ya berarti harus di booming ya. Karena kalau nggak gitu kita nggak tahu nih yang kita nih. Itu pakai AC di dalam ini pakai kaca kayak di ya kafe-kafe yang sekarang lah. Cuman kan konsepnya Look Army jadi banyak hiasan ornamen dari ya betul sekali ya benda-benda zaman dulu radio zaman dulu seperti kayak pesawat itu. Oke, nanya lagi kalau mengenai promosi untuk museumnya apakah udah ada misalkan seperti kayak Instagram atau di TikTok gitu, atau cuma yang tahu mau kesini aja gitu misalnya kayak Dari mulut ke mulut kan. Untuk
langkah promosi setiap kunjungan. Jadi promosi itu kita punya akun Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan selalu update. Nah, jadi setiap ada kunjungan itu senantiasa kita langsung update. Bahkan di sejarah sana juga kegiatan yang di sini diupload. Jadi setiap pengunjung rombongan kan kita ambil dulu sebelum masuk ke museum, kan kita ada pembukaan dulu, mukadimah dulu, pembukaan, kemudian menyampaikan aturan-aturan seperti itu. Ya tidak lupa kita sampaikan, ini loh akun kami, silahkan like, silahkan dukung, like and comment seperti itu, untuk ya itu tadi, supaya apa? Karena memang itu kita kampanyekan supaya semakin warga Indonesia tahu, supaya seperti itu. Karena ya buktinya nggak usah jauh-jauh, tadi aja ke sini, wah kok kantor militer ini betul apa enggak, kan seperti itu, kaitannya seperti itu. Jadi pengunjung senantiasa kita, ini akun kami, ini Instagram kami, ini TikTok kami, silahkan dipantau, like, bahkan followernya udah 5.000 lebih. Wow, lumayan. 5.000 lebih lewat. Oke. Berarti itu merupakan harapan juga ya Pak, harapan dari Bapak pribadi, dan termasuk dari kenapa museum ini diberdirikan itu adalah untuk ingin melanjutkan dari melanjutkan pengetahuan tentang ilmu sejarah, bagaimana perjuangan Indonesia kepada generasi yang mendatang. Iya, supaya tetap senantiasa terpelihara rasa nasionalisme. Jadi kalau saya secara pribadi kan hanya sampai di, katakanlah saya sampaikan siapa yang datang ke sini, dan saya membutuhkan yang datang ke sini itu diteruskan, jangan hanya sampai di situ saja. Karena apa? Batas gerak maju saya kan hanya di sini. Batas gerak majumu lebih luas lagi. Makanya senantiasa nggak lupa saya sampaikan setiap, apalagi kalangan akademisi. Negara ini dalam beberapa tahun ke depan kalian yang pegang. Kenapa seperti itu? Ya karena di masa saya di sini, negara ini ke depan ya kalian. Karena dibutuhkan apa? Kaitannya informasi sejarah, apa yang dibutuhkan? Kita kalau udah mengetahui informasi sejarah, perjuangan para pendahulu, apa yang muncul? Rasa nasionalisme itu apa yang muncul? Apa juga? Rasa cinta tanah air. Oke Pak, ini kayaknya cukup panjang dan mendalam. Mau lebih panjang lagi, ayo kita ikut. Kita rasanya kayaknya udah cukup banget Pak, udah sesuai dengan durasi kita juga, dan juga menurut kita udah semua pertanyaan kita juga udah terjawab. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Kami dari mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata sangat berterima kasih atas respon dan waktunya. Oke. Terima kasih juga, kami sudah dikunjungi di sini, kemudian secara pribadi ataupun institusi mungkin ada bahasa saya yang kurang berkenan, ya nggak sesuai, ya harapannya nanti bisa dimaafkan seperti itu. Baik Pak, kami juga Pak mohon maaf kalau misalnya ada salah laku atau salah ngomong, itu tuh mohon dimaafkan juga Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama.